Oke, selamat malam Mr. Koni, selamat malam teman-teman. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan tentang pencitraan digital. Oke, yang pertama itu ada konsep dasar dari pencitraan digital. Sebelum kita mengetahui konsep dasarnya itu, pencitraan digital itu adalah proses mengubah objek nyata menjadi data digital dalam bentuk gambar yang dapat disimpan, diproses, dan ditampilkan menggunakan komputer. Dan biasanya gambar digital itu tersusun dari beberapa elemen kecil yang disebut dengan pixel. Setiap pixel memiliki nilai tertentu yang merepresentasikan warna ataupun tingkat kecerahan. Nah, secara konsep penciptaan digital itu berfokus pada bagaimana dunia nyata menerjemahkan menjadi data numerik yang bisa dipahami oleh komputer. Seperti itu. Nah, lalu ada teknik-teknik dasarnya nih. Yang pertama ada akuisisi citra, di mana akuisisi citra itu oke, sebelum ke akuisisi citra itu, jadi teknik dalam penyitaan digital itu digunakan untuk memperoleh ataupun memperbaiki dan menganalisis sebuah objek ataupun gambar agar sesuai dengan kebutuhan ataupun diporsir dengan sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama itu ada akuisisi citra, di mana proses awal untuk mendapatkan gambar menggunakan kamera, scanner, ataupun sensor. Lalu ada peningkatan kualitas di mana untuk mengatur brightness, kontras, ataupun juga ketajaman gambar supaya lebih jelas. Gitu. Lalu ada filtering, di mana ini itu digunakan untuk menghilangkan noise ataupun gangguan pada sebuah objek ataupun gambar. Lalu ada transformasi geometri, di mana tuh bisa mengubah bentuk gambar seperti rotasi, translasi, ataupun scaling. Lalu ada segmentasi citra, di mana itu memisahkan objek penting dari latar belakang. Lalu ada restorasi citra, yang dapat digunakan untuk memperbaiki gambar yang rusak ataupun yang ngeblur. Lalu ada kompresi citra, di mana mengurangi ukuran file tanpa menghilangkan terlalu banyak kualitas yang ada dalam gambar tersebut. Nah, teknik-teknik ini tuh sangat penting. Kenapa? Karena menentukan bagaimana kualitas dan kegunaan dalam berbagai aplikasi. Lalu ada selanjutnya ada jenis-jenis dari representasi citra di ini. Yang pertama ada citra binar, di mana citra binar itu hanya terdiri dari dua nilai ataupun yang bisa kita kenal yaitu hitam dan putih yang sering digunakan untuk teks ataupun dokumen. Lalu ada citra grayscale, di mana itu memiliki tingkat keabuan dari hitam ke putih dengan umumnya itu digunakan dalam medis ataupun analisis. Lalu ada citra warna ataupun RGB, dia itu menggunakan kombinasi merah, hijau, dan biru untuk menghasilkan berbagai warna. Lalu ada citra raster tersusun dari pixel dan di mana kualitas itu tergantung dengan resolusi. Lalu ada citra vektor di mana tersusun dari garis dan bentuk matematis yang tidak pecah saat diperbesar. Nah, pemilihan jenis representasi ini sangat bergantung pada kebutuhan, apakah kualitas visual ataupun efisiensi penyimpanan dan analisis datanya itu sesuai dengan kebutuhan yang ingin diinginkan. Lalu ada penerapan pencitraan digital. Nah, dari penerapannya ini ada berbagai bidang, di mana ada bidang kesehatan, keamanan, dan ke pengawasan, industri kreatif, teknologi kecerdasan buatan, geografi dan lingkungan, dan juga pendidikan. Di mana di bidang kesehatan yang sangat familiar yaitu adalah X-ray, MRI, ataupun CT scan untuk bisa mendiagnosis ataupun mengetahui penyakit dari sebuah pasien. Lalu ada keamanan dan pengawasan digunakan dalam CCTV yang biasanya itu digunakan untuk mengecek ataupun melihat rekaman dari suatu tempat ataupun ruangan. Lalu dalam industri kreatif itu ada dalam desain grafis, fotografi, editing, animasi, ataupun juga video, di mana ini juga dapat dilakukan dengan pencitraan digital. Lalu ada teknologi kecerdasan buatan, di mana itu dia dalam computer vision yang dapat mendeteksi objek ataupun pola. Lalu ada geografi dan lingkungan yang biasanya kita lihat seperti satelit, di mana satelit itu untuk pemantauan bumi. Dalam bidang pendidikan itu ada media visual untuk mempermudah dalam pemahaman sebuah materi. Jadi penerapan ini itu menunjukkan bahwa pencitraan digital itu bukan hanya teori, melainkan juga aksi nyata ataupun contoh nyata yang ada di dalam beberapa bidang-bidang yang ada di era digital seperti sekarang. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.